Hai, kabar galau di sini. Semoga di sana lebih galau ya. Oke, hari ini gue pengen review secara fundamental saham BMTR. Ini bukan ajakan jual beli saham atau pom-pom karena gue masih miskin, gue nggak bisa pom-pom kayak sebelah-sebelah. Ini pandangan gue pribadi, jadi tidak ada ajakan jual beli saham. Oke, kita mulai dengan profil BMTR. Yang pertama, bidang usahanya media berbasis iklan, konten, media berbasis pelanggan, fixed broadband, media online, TV home shopping, dan media pendukung infrastruktur. Dengan jumlah karyawan 8.900, hampir 9.000 lah. Baca aja lah sendiri. Oke. Nah, kita lanjut ke pemegang saham. Pemegang saham BMTR 45% dikuasai oleh perusahaan itu sendiri, 0,19% dikuasai oleh Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo ini adalah pendiri sebenarnya, pendiri dan direktur utama. Berarti kalau direktur dan pendirinya punya sahamnya ini, berarti dia masih sangat yakin dengan perusahaannya. Ditambah lagi dengan Pak Lo adalah miliarder di dunia investasi saham di Indonesia. Ini panutan semua value investor di Indonesia. Beliau sangat yakin dengan perusahaan ini sampai membeli 5,77%. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya adalah laporan keuangan. Oke, laporan keuangan BMTR. Ini salah nih, ini harusnya laporan keuangan, tapi nggak apa-apa lah karena gue masih pemula, jadi maafkan aja. Aset dari tahun 2016 sampai 2020, 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang lumayan signifikan kalau dari tahun ke tahun, tapi kalau dari satu tahun per satu tahun tidak terlalu signifikan, tapi masih naik. Ini juga sangat bagus untuk perusahaan karena dia memperkuat asetnya. Dan ekuitasnya terus naik dan sangat signifikan di tahun 2019 ke 2020. Nah, berikutnya liabilitas atau bisa dikatakan hutang. Hutangnya naik dari tahun 2016 sampai 2016 sampai 2018 utang naik, tapi sekarang mengalami tren penurunan dari 2018 ke 2020, which is ini sangat bagus untuk perusahaannya karena perusahaannya sedikit utang. Nah, ini ada yang menarik. Di tahun 2020 ekuitasnya 20.000 miliar, liabilitasnya 11.000 miliar. Jadi bisa dikatakan ekuitasnya 2 kali lebih banyak daripada hutang. Ini sangat menarik. Dan pendapatannya naik walaupun tidak signifikan, tapi tetap tren menaik. Di 2019 ke 2020 mengalami sedikit penurunan, which is normal karena kita di waktu ini diserang oleh pandemi virus corona. Jadi bukan cuma BMTR aja yang mengalami penurunan, tapi dari semua perusahaan hampir semua juga mengalami penurunan. Oke, sangat bagus. Nah, baik, lanjut di pangsa pasar, apa pangsa pemirsa. Nah, BMTR memiliki pertelevisian RCTI, MNC TV, GTV, iNews yang jumlah keseluruhannya adalah 37% dari total pangsa pasar di Indonesia. Jadi secara tidak langsung BMTR ini adalah menguasai 1/3 share view di Indonesia. Nah, hampir sepertiganya dikuasai oleh BMTR. Jika kalian pernah nonton di TV-TV ini, berarti kalian termasuk pangsa pasar BMTR. Oke, ini perusahaan yang masih bisa growth karena masih ada celah untuk
tumbuh lagi. Oke, kita tarik kesimpulannya. Nah, kesimpulannya, perusahaan ini dengan aset 32 triliun menguasai sepertiga market share di Indonesia, hutang yang kecil dibanding aset, sangat kecil kalau dibanding aset, apalagi dibanding liabilitas tadi adalah setengahnya dari liabilitas. So which is tidak akan susah untuk membayar hutang. Saham dimiliki oleh direktur utama dan Pak Lo berarti orang ini sangat percaya dengan perusahaannya, dijual di harga yang tidak wajar. Nah, perusahaan dengan aset 32T dijual di harga 246 perak per tanggal 14 Maret 2020. Nah, gimana? Kesimpulannya seperti ini. Jadi kalau jika kalian ingin memiliki perusahaan ini yang sebesar 32 triliun tapi dijual di harga yang terdiskon, nah, inilah salah satu perusahaan yang oke. Terima kasih. Demikian saya sharing tentang BMTR. Oke, di sini secara valuasi saya tidak melihat PBV atau apapun. Kalian bisa lihat sendiri di aplikasi yang namanya RTA bahwa ini PBV-nya berapa, ROE-nya berapa, ROA-nya berapa, semua ada di aplikasi RTA. Oke. Ini bukan rekomendasi ataupun ajakan jual beli saham karena saya masih miskin.